Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno-Regen, masih di zona memori, zona kenangan sepak bola. Kali ini kita akan bertemu khususnya dengan kegiatan Ruli Nere, atau nama lengkapnya Ruli Rudolf Nere, yang saat ini dengan kesibukannya setelah menjadi pemain, pelatih, dan saat ini sibuk untuk mencari pemain-pemain muda atau talent scouting untuk Garuda Select, khususnya di Papua. Dan Ruli Nere sering bolak-balik antara Jakarta dan Jayapura, dan di Jayapura pun Ruli Nere berkeliling ke Timika dan terakhir di Stadion Mandala, di mana dalam sejarah Ruli Nere Stadion Mandala ini merupakan kenangan. Dia pernah ditempa sejak usia dini, dari bermain bola hingga akhirnya ditemukan dan bermain di Persipura, yang pada waktu itu dia masih usia belia, boleh dikatakan remaja, tapi sudah masuk tim inti Persipura dan selalu masuk di starting 11 jika dia bermain. Selain itu, Ruli Nere pun menjadi coach di Papua Football Academy, di mana pada bulan Agustus tahun lalu Presiden Jokowi yang telah meresmikan Ruli Nere pun merupakan tim coach dari Papua Football Academy ini, di mana direktur Papua Football Academy adalah bekas pelatih nasional Wolfgang Pikal, dan mereka pun mendidik dari seleksi di seluruh Papua, merekrut 30 pemain anak-anak yang terpilih, di mana akan dididik selama 3 tahun. Selain itu juga 3 tahun selain dididik sebagai nantinya menghasilkan pemain bola yang berkualitas, juga mengikuti pendidikan formal. Dan baru-baru ini
telah melakukan uji coba di Pulau Bali melawan beberapa klub usia muda di Bali seperti Bali United Junior. Walaupun hasilnya dengan uji coba ini untuk mereka ditempa setelah berlatih di training camp di Papua. Rulinere dengan kesibukannya tersebut boleh dikatakan juga mencari pemain-pemain untuk Garuda Seleksi yang saat ini memasuki batch ke-6 tahun 2023-2024. Karena seperti kita ketahui, Garuda Seleksi ini dikirim untuk training camp di Inggris. Semoga dengan berbagai pengalaman Rulinere baik sebagai pemain maupun pelatih dapat menemukan pemain-pemain bakat bertalenta seperti Solosa dan lain-lain, dan itulah salah satu penemuan dari legenda Rulinere. Saya mengenal Rulinere sekitar tahun 1977-78, di mana pada saat itu saya bermain di klub WMS, di mana WMS itu dilatih Dr. Gigi Endang Witarsa, sedangkan Rulinere baru bergabung dengan Warna Agung. Max Fitter memperkenalkannya waktu Rulinere singgah di mes UMS di Jalan Pepaya, Petak Singkian. Dari perjalanan tersebut, Rulinere yang merupakan pemain sangat muda, boleh dikatakan penampilannya kurus dan belum menampakkan secara fisik sebagai pemain bola. Bahkan yang dapat saya info, Pak Benny Mulyono sebagai bos Warna Agung menanyakan, itu dari Papua siapa ya? Kurus muda. Dan memang di Warna Agung ada beberapa pemain yang sudah ada dari Papua. Awal-awalnya adalah Tinus Hayfon, Jimmy Vitus, goalkeeper ini juga merupakan kakak kandung dari Max Fitter dan Timo Kapisa. Sanalah berkumpul pemain-pemain dari Papua. Saat itu antara Warna Agung dan WMS sebenarnya terjalin hubungan relationship antara Dr. Gigi Endang Witarsa coach dengan bos Warna Agung, yang dimana Hadi Mulyani atau Tepong bahkan Risdianto selalu menjembatani hubungan antara Pak Benny Mulyono dengan Dr. Gigi Endang Witarsa. Mereka kadang-kadang berbeda
pendapat, dan itulah yang menyebabkannya sehingga tahun 77-78 Dr. Gigi Endang Witarsa concern di OMS, sedangkan Pak Benny Mulyono tetap membina para pemain kegiatan pemain bola di Persatja namanya, Persatuan Sepak Bola Jakarta. Pemain-pemain Warna Agung yang rata-rata sebagian adalah karyawan juga ikut kompetisi sepak bola antar perusahaan di Jakarta. Sisi lain, di sebelum tahun 1979 pemain-pemain Warna Agung ini bergabung di klub Hercules, karena untuk menjadi pemain Persija harus ada anggota pemain ikut di klub. Karena berpisah dengan UMS, maka sebagian pemain Warna Agung bergabung dengan klub Hercules untuk mengikuti kompetisi Persija. Dan kita pun UMS bertemu dengan Hercules dalam kompetisi itu. Hercules juga merupakan divisi utama selain beberapa klub lainnya seperti Jayakarta, Indonesia Muda, ya, Jakarta Putra, PS Angkasa, dan UMS, Tunas Jaya, dan ada 18 klub kompetisi dilakukan oleh Persija. Selain divisi utama, Persija pun mempunyai divisi 2 dan divisi 1. Sehingga dari kompetisi ini lahirlah pemain-pemain yang berikut Persija. Di tahun 2007-2008, kalau saya tidak ingat, saya juga memberikan referensi kepada Rulinere untuk menangani PS Palembang. Dan saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Palembang dan juga aktif khususnya di pengurus daerah Sumatera Selatan, Pemda. Dan pada saat bersamaan Sriwijaya Football Club sedang pada masa-masa performance-nya dan menjuarai double winner, yaitu Piala Liga dan Piala Indonesia, di mana waktu itu Sriwijaya dilatih oleh Rahmat Darmawan. PS Palembang pun Rulinere dibantu oleh Hermansyah, goalkeeper di tim nasional dari PSSI Garuda maupun dari tim Piala Dunia. Hermansyah pun saya kenal karena salah satu kerabatnya yaitu Tek B atau Gunawan yang juga pemain Persija dan pernah juga di tim nasional yang sampai saat ini masih aktif di usia tuanya di All-Star UMS. Rulinere juga di kesempatan itu membawa PS Palembang cukup berprestasi, dan saya juga memberi referensi satu pemain muda yang pada waktu itu
pasti akan menjadi pemain, dan melalui Madir Hasan yang membawa dari Bandung dan stay di rumah saya, yaitu Dias Angga Putra. Dan kebetulan saya ada klub, khususnya di Prabu Muli, klub sepak bola kesebelasan Trilek, di mana saingannya dengan PS Pertamina yang pada waktu itu juga coachnya Rizal yang pernah bermain di klub Galatama Cahaya Kita, Kaslan Rosidi. Tahun 2020 Rulinere membantu Menpora dalam hal ini untuk persiapan PON ke-20 di Jayapura, yang akhirnya sukses. Mana PON di Jayapura ini bagi Papua adalah PON yang berprestasi dan sukses penyelenggaraannya. Dan tentu saja Menpora melalui staf Maflim negara sering berinteraksi bersama-sama Rulinere untuk berdiskusi dan berbicara tentang sepak bola Indonesia khususnya. Rulinere yang boleh dikatakan talenta yang bermain di tim nasional PSSI dari tahun 79 sampai dengan tahun 91-an, membela tim nasional dengan merebut emas pertama Indonesia di SEA Games tahun 87 dengan coach Barce Matula Velwa, asisten coach Salman Ramandrian dan Sultan Harara, dengan pemain-pemain antara lain Ribut Wahyudi, Budi Wahyono, Vicky Yakobi, dari Kiswanto, dan lain, merebut emas yang pertama Indonesia di SEA Games 87, karena sejak tahun 1977 Indonesia mengikuti SEA Games, baru di tahun 87 dapat merebut emas. Karena sebelumnya Rulinere pun mengikuti SEA Games ini 81 masuk dapat menunggu 83 SEA Games Indonesia kalah karena hampir semua pemain Indonesia sakit mata ya. Dan tahun 86 di pra Piala Dunia tahun 85-86, Rulinere, Eli Idris, Zulkarnain Lubis, dan juga Eri Kiswanto, Dedi Sulaiman, Bambang Tian Payu Tanoto, dengan Yasu Sinyo Alialu hampir meloloskan Indonesia. Tapi sayang, final dikalahkan oleh Korea Utara yang menjadi penjulang. Rulinere pernah juga training di Brasil tahun 1979 dengan PSSI Binatama, dan salah satu teman saya, Endang Tirtana, pun ikut bergabung hampir 6 bulan
di Brasil, yang pada saat itu tim dibawa oleh Sucipto Suntoro, Ipong Silalai, dan Sartono Anwar, yang juga pernah melatih Tunas Inti, di mana saya pernah bergabung. Last but not least, menurut Rullineri, pesan untuk pemain muda, ya, dulu timnas itu menjadi pemain nasional melalui proses dari tingkat bawah, dari tingkat boleh dikatakan kampung, ikut kompetisi, terus terpilih, dan sangat susah, selektif sekali untuk menjadi pemain nasional. Kalau sekarang pemain-pemain muda itu instan menjadi pemain di tim nasional, akhirnya mereka tidak lama bertahan, akhirnya tenggelam. Dan tentu saja di sini harus mempunyai kebanggaan kalau kita membela di tim nasional bola. Itu akan memberikan kita kebahagiaan dan juga mengenalkan bahwa dengan sepak bola ada kebersamaan. Rullineri pun sampai saat ini aktif untuk di Indonesian Football Ambassador ataupun di Indonesia Football Forever, ataupun baru-baru ini reuni dan berkumpul pada acara WR Football Family di Pancoran pada awal Februari. Di sana berkumpul pemain-pemain nasional dari era tahun 70-an, 80-an, 90-an, di mana juga diadakan diskusi untuk membedah sepak bola Indonesia yang digagas oleh wartawan senior Yosef Erwiantoro dan Yon Mois. Dari beberapa masukan, tentu saja PSSI harus juga mendengar keluhan ataupun masukan-masukan dari para pemain legenda ini yang sifatnya konstruktif dan membangun. Kiranya pengurus baru PSSI harus bisa membuktikan untuk mengelola sepak bola, apalagi ada ujian Indonesia sebagai tuan rumah di kejuaraan Piala Dunia tahun 2023.